Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Dina Setia Wulandari, Febrianti Handayuningsih, Yunita Fatihatul Haniyah akan menjelaskan tentang model e-bisnis. Selanjutnya, materi akan dijelaskan oleh Dina. Pendahuluan. Di era teknologi, kebutuhan konsumen yang sangat dinamis akan membawa perusahaan harus merevolusi bisnisnya. Penggunaan media internet secara optimal menjadi faktor penting dalam kesuksesan e-bisnis dan e-commerce. Secara sederhana, e-bisnis adalah penggunaan internet untuk berhubungan dengan konsumen, rekan bisnis, dan supplier. Penggunaan internet menyebabkan proses bisnis menjadi lebih efisien. Pengertian model e-bisnis. Model bisnis adalah suatu metode dalam melakukan bisnis agar perusahaan dapat menghasilkan pendapatan untuk mempertahankan keberadaan perusahaannya. Model bisnis juga menentukan bagaimana cara dan nilai apa saja yang ditambahkan oleh suatu perusahaan dalam menawarkan produk maupun jasa yang ditawarkan oleh perusahaan. Secara sederhana, model bisnis adalah rencana untuk bagaimana sebuah perusahaan akan menghasilkan uang. Model-model e-bisnis berdasarkan karakteristik. Pertama, B2C atau business to consumer. Artinya interaksi yang dimungkinkan oleh teknologi antara individu dan organisasi. Business to consumer menggambarkan kegiatan bisnis melayani konsumen dengan produk atau jasa. Misalkan, orang membeli sepasang sepatu dari pengecer. Nah, yang selanjutnya adalah B2B atau business to business, yaitu interaksi yang dimungkinkan oleh teknologi antara organisasi dengan organisasi, atau biasa kita sebut adalah interaksi antar organisasi. Nah, B2B ini menggambarkan transaksi perdagangan antara perusahaan seperti antara manufaktur dan grosir atau antara grosir dan pengecer. Nah, selanjutnya adalah C2C atau customer to customer. Nah, ini merupakan sistem komunikasi dan transaksi bisnis antar konsumen untuk memenuhi kebutuhan tertentu pada saat tertentu. Nah, C2C ini mempunyai karakteristik yaitu yang pertama, pada lingkup konsumen ke konsumen itu bersifat khusus karena transaksi yang dilakukan hanya antar konsumen saja seperti lelang barang. Nah, selanjutnya adalah B2G atau business to government. Ini adalah interaksi yang terjadi antara organisasi dengan pemerintah. Jadi B2G adalah turunan dari B2B yang sering disebut sebagai public sector marketing atau pemasaran sektor publik yang mencakup pemasaran produk dan jasa untuk berbagai tingkat pemerintahan, negara bagian, dan lokal melalui integrated marketing communication atau komunikasi pemasaran terpadu seperti strategis, public relation, advertising, dan komunikasi berbasis website. B2E, Business to Education, interaksi yang terjadi antara organisasi dengan pendidikan. Sama halnya dengan B2G, yakni B2E juga memiliki karakteristik yang sama dengan B2B. Tipe model e-business yang pertama, model direct to customer, yakni melakukan penjualan melalui hubungan yang terjalin secara langsung antara perusahaan dengan pelanggannya. Yang kedua, model full service provider, yakni menyediakan berbagai fasilitas dan jasa atau sumber daya yang dibutuhkan oleh perusahaan lain dalam menjalankan operasi bisnisnya. Yang ketiga, model whole of enterprise, yakni menawarkan fasilitas satu pintu atau single point of contact kepada pelanggan yang membutuhkan pelayanan tertentu yang melibatkan banyak pihak atau perusahaan. Yang keempat, model intermediaries, yakni menjadi perantara dari berbagai jenis keperluan, yakni berdasarkan data, informasi, segmen industri, komunitas, dan sebagainya. Yang kelima, model shared infrastruktur, yaitu menawarkan penyewaan terhadap berbagai infrastruktur teknologi informasi, meliputi database, aplikasi, perangkat keras, dan jaringan. Untuk yang keenam, model virtual community,
yaitu memanfaatkan komunitas yang ada di dunia maya untuk berbagai keperluan seperti penawaran berbagai produk dan jasa digital. Nah, yang ketujuh ada model value net integrator, yakni mengintegrasikan berbagai entitas atau sumber daya yang ada di internet agar produk atau jasa-jasa baru yang belum pernah ada sebelumnya dapat ditawarkan kepada pasar dan calon pelanggan. Yang terakhir ada model content provider, yaitu menawarkan pelayanan pembentukan dan distribusi data, informasi, konten yang bernilai tinggi kepada pelanggan. Nah, business to customer atau B2C itu perantara elektronik untuk interaksi jual beli barang atau jasa secara online dari perusahaan kepada konsumen. Nah, informasi, servis, dan mekanisme yang diberikan itu disesuaikan untuk digunakan oleh khalayak ramai. Dan customer itu dapat menjelajahi e-katalog untuk mengetahui harga dan info dari barang yang dijual itu. Nah, yang selanjutnya adalah contoh B2C. Nah, B2C ini perdagangan elektronik yang dimana ada sebuah perusahaan atau bisnis yang melakukan penjualan langsung barang-barangnya kepada pembeli atau customer. Makanya kita sebut business to customer atau B2C. Nah, karakteristik dari B2C ini itu adalah yang pertama dari mereknya terkenal. Yang kedua, barang-barang terdigitisasi seperti e-book. Yang ketiga, harganya terjangkau. Yang keempat, barang-barang yang cukup sering dicari dalam keseharian kita. Yang kelima, barang itu tidak dapat ditemukan dengan mudah di toko-toko tradisional. Nah, dapat kita ambil contoh itu di www.amazon.com dan www.bineka.com. Nah, selanjutnya itu apa sih keuntungan B2C? Nah, pertama kita akan menyebutkan dulu keuntungan B2C bagi bisnis. Karena keuntungan B2C ini tuh ada dua sebenarnya, yaitu keuntungan B2C bagi bisnis dan B2C bagi konsumen. Yang pertama, keuntungan B2C bagi bisnis. Nah, itu yang pertama adalah menghemat. Nah, selain dalam menghemat itu ada menghemat ongkos distribusi barang dan menghemat biaya operasional. Yang kedua, itu kesempatan bisnis yang baru. Yang ketiga, mengetahui antusias. Nah, yang ketiga itu mengetahui antusiasme dari konsumen. Yang keempat itu layanan konsumen yang lebih baik. Nah, selanjutnya apa sih keuntungan B2C bagi customer? Nah, keuntungan B2C bagi customer itu adalah yang pertama adalah kenyamanan kepada pelanggannya atau pembeli atau calon pembeli. Mulai dari pencarian informasi mengenai barang tersebut, terus tentang harga, tentang banyaknya peminat dari barang itu customer itu juga tahu seperti itu. Yang kedua, kemudahan akses informasi yang beragam. Nah, seperti yang disebutkan pertama tadi, bahwa B2C itu menggunakan teknologi sehingga customer atau pembeli itu dapat mengakses informasi dengan begitu mudah dan luasnya. Informasi seperti tadi mengenai harga, mengenai bahan misalnya, mengenai kegunaan, minat dari pembeli lain. Nah, yang ketiga itu membandingkan. Nah, keuntungan B2C bagi customer itu membandingkan apakah barang A dan barang B itu memiliki kualitas yang sama meskipun dia adalah satu jenis barang. Nah, dapat dibandingkan nih, barang A lebih baik atau tidak daripada barang B, dan bahannya jauh lebih baik atau tidak juga. Nah, yang keempat itu memilih. Nah, setelah mendapatkan kemudahan akses informasi, lalu customer membandingkan. Nah, setelah itu customer dapat memilih nih, memilih mana yang sekiranya lebih baik untuk dibeli, untuk dipilih oleh customer, barang A atau barang B tadi misalnya. Nah, yang kelima
itu bisa jadi harganya itu lebih murah, namun tidak selalu lebih murah ya. Tergantung produk apa dan dari mana produk itu bisa kita dapatkan begitu. Misalnya produknya dengan brand yang sangat besar dan produknya sangat baik, sangat bagus digunakan, itu memiliki kelebihan yang banyak. Nah, itu tidak selalu harganya itu lebih murah. Jadi bisa saja harganya itu sesuai dengan apa yang akan kita dapatkan, seperti itu. Ada beberapa macam keuntungan dari bisnis to bisnis atau B2B. Yang pertama yaitu menghemat. Bisa menghemat biaya pemasaran, biaya operasional, dan modal awal. Yang kedua ada automatisasi. 3. Statistik barang lebih efisien dalam menjaga stok barang. Yang keempat, memasarkan produk lebih cepat. Selanjutnya, perbedaan B2B dan B2C. Yang pertama ada pelanggan, yaitu bisnis versus individual. Yang kedua ada transaksi dalam B2B lebih kompleks. Yang ketiga ada B2C tidak memerlukan satu, negosiasi atau harga, pengantaran barang, dan spesifikasi produk. Yang kedua ada integrasi dengan sistem lainnya. C2C, Business Consumer to Consumer, menggunakan sarana elektronik untuk interaksi pelanggan ke pelanggan. Contoh, 1. Lelang online, 2. Ruang iklan online, 3. Komunitas online. Komunitas online terdiri dari newsgroup, chatroom. Contohnya yaitu Kaskus, Facebook, Twitter, broadcast, from HP, dan lain-lain. Karakteristik consumer to consumer. Karakteristik C2C. Yang pertama, internet dijadikan sebagai sarana tukar-menukar informasi tentang produk, harga, kualitas, dan pelayanan. Untuk yang kedua, konsumen juga membentuk komunitas pengguna atau penggemar suatu produk. Nah, sehingga jika ada ketidakpuasan suatu produk, maka akan segera tersebar luas melalui komunitas tersebut. Selanjutnya consumer to consumer yang salah satu model e-commerce-nya dalam hal ini konsumen menjual secara langsung pada konsumen yang lain, atau dapat juga dikatakan sebagai transaksi jual beli antar konsumen. Kemudian consumer to business atau C2B. Dalam C2B, konsumen memberitahukan kebutuhan atas suatu produk atau jasa tertentu dan pemasok bersaing untuk menyediakan produk atau jasa tersebut ke konsumen. Nah, contohnya di priceline.com, di mana pelanggan menyebutkan produk dan harga yang diinginkan, dan Priceline mencoba menemukan pemasok yang memenuhi kebutuhan tersebut. Consumer to business atau C2B. Ini merupakan kebalikan dari business to consumer, yaitu B2C. Di mana konsumen akhir bertindak sebagai penjual, sedangkan perusahaan bertindak sebagai pembeli, dan aktivitas ini dilakukan secara elektronis yang tentunya dengan menggunakan jaringan internet. Nah, contohnya masih sama di situs Priceline, yaitu www.priceline.com, yang memungkinkan seorang menjual rumah ke suatu perusahaan serta menyajikan berbagai macam spesifikasi tertentu dari suatu barang yang dijual. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.